di Jalan Raja Wali Selatan 1, Jakarta Pusat. Titik api yang berada di gang sempit serta kondisi bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat melahap ke sejumlah rumah warga. Api yang membesar sempat membuat sejumlah warga yang rumahnya terbakar panik. Mereka pun berinisiatif membantu petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat untuk melakukan proses pemadaman. Meski sempat membesar, api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun api yang membesar sempat membuat perjalanan kereta api terganggu. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini adalah salah satu kondisi rumah yang terbakar kemarin sore di kawasan Sawah Besar di Jakarta Pusat. Nah, Anda bisa melihat rumah ini terbakar hampir tidak menyiksakan apapun. Bahkan pemilik rumah juga tadi sempat berbincang, tidak ada barang yang sampai pagi hari ini bisa diselamatkan. Rumah ini berlantai 2 dan ditinggali atau dihuni oleh 11 anggota keluarga. Ini menjadi satu dari 15 rumah yang dilanda kebakaran hebat yang terjadi pada kemarin sore di wilayah ini. Nah, tidak hanya di lokasi saya saja, tapi di beberapa tempat kondisi sebagian rumah akibat kebakaran ini sudah hancur parah. Tidak ada yang bisa diharapkan dari harta benda milik warga yang masih berupaya menyelamatkan harta benda mereka pagi hari ini. Saya mau ngobrol pagi dengan Ibu Nining. Ibu Nining ini pemilik rumah yang ada di belakang saya. Pagi, Bu. Bu, pertama kami ingin mengucapkan turut prihatin, Bu, atas peristiwa yang terjadi pagi hari ini. Ada kemarin, saya sedikit mau mendapatkan cerita ya dari Bu Nining. Bu Nining pagi hari ini masih coba cari barang-barang yang bisa diselamatkan atau gimana, Bu? Tadi pagi antara jam 6:30 kurang saya ke dalam sini nyari barang saya, barangkali masih ada gitu. Duit 2 juta sama cincin 3 gram sama BPKB ternyata udah nggak ada, udah angus semua. Uang 2 juta, emas 3 gram sama BPKB motor. Kalau tidak salah uang 2 juta ini juga kemarin baru didapat ya, Bu ya? Iya, baru gajian. Jadi baru gajian di hari Minggu. Hari Senin. Hari Senin. Habis gajian, Ibu bawa ke sini, Iya. Ibu tinggal Kerja lagi. Sorenya udah kebakar, nggak ada. Oke. Nah, kalau misalnya lihat dari kondisi rumah tadi, Bu bilang tidak ada yang bisa diselamatkan sama sekali, Bu. Ada surat-surat. Surat-surat aja. Oke. Ibu sekarang berarti tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di depan kantor RW Pos. Semalam juga tidur di situ? Semalam tidur di tetangga. Tidur di tetangga. Nah, untuk pasokan makanan, minum gimana, Bu? Alhamdulillah kan dapat bantuan. Udah ada bantuan? Udah. Oke. Nah, Ibu sekarang rencananya mau gimana, Bu, dengan kondisi seperti ini? Ya rencana gimana lagi, paling nunggu bantuan dari donatur gitu, biar bisa berdiri lagi seperti semula, biar bisa masuk keluarga. Ya keluarga besar lah, orang 11 orang ya besar. Okay. Berarti Ibu kemarin ketika kebakaran nggak ada di tempat ya, Bu ya? Gimana ceritanya, ceritanya, Bu? Nggak ada di kerja. Ceritanya kan itu tuh ada tetangga jam 4 tuh, kalau nggak salah jam 4 ya. Ning pulang, itu apotek kebakaran di depan, otomatis ntar takutnya nyerempet ke belakang gitu. Pas saya pulang di sini udah kebakaran. Oke. Nah, Ibu sama keluarga tinggal di musola, di aula, terus di pos gitu iya. Ya? Baju semalam gimana, Bu? Baju semalam dapat pinjem. Ini yang Ibu pakai sekarang ini? Iya, ada yang pinjemin? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu udah masih nunggu donatur dan lain sebagainya, kondisi keluarga bagaimana? Terus semua juga nginap di musola, di aula? Ada yang nginep di musola, ada yang nginep di pos, ada yang nginep di tempat anaknya, ada yang nginep di tempat saudaranya. Oke, baik. Sekali lagi, Bu Nining, terima kasih ya, Bu Nining. Saya mengucapkan prihatin. Mudah-mudahan ada yang segera membantu Bu Nining ya. Amin. Oke, itu tadi salah satu pengakuan dari Bu Nining ya, salah satu warga yang terdampak. Nah, tidak hanya Bu Nining, karena tadi ada 15 rumah dan juga ada sekitar 24 kepala keluarga yang terdampak. Saya mau ngobrol dengan salah satu warga juga yang terdampak. Pagi ini ada Pak Iban ya. Ya. Pak Iban, ini ketika Pak Iban tadi saya datang kan Pak Iban sedang mencari
mencari barang-barang ya Pak ya, Iya. yang mungkin masih bisa. Ada nggak Pak yang bisa selamatin? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak ada. Bapak tinggal sama siapa saja Pak di rumah ini? Anak sama istri 2 Oke. berempat. Kondisinya gimana Pak keluarga? Kalau yang penting selamat, alhamdulillah sehat semua. Pak Iban juga kemarin ketika kebakaran terjadi nggak ada di tempat ya Pak? Kebetulan tidak ada karena tadi lagi narik antar penumpang. Oke. Sudah lama Pak tinggal di sini Pak? Sudah Sudah berapa tahun Pak? tahun 90. Tahun 90. Iya. 90 sudah tinggal di sini gitu. Iya. Nah, waktu kejadian kan katanya Bapak sedang cari penumpang gitu. Iya. Kemudian informasi yang Bapak dapat gimana waktu itu pertama kali Pak? Kebetulan habis selesaiin penumpang, saya buka WA karena takut terjadi apa-apa, barangkali kecelakaan atau apa, ya dapat teman yang butuh bantuan, ya malah Apotek Bima Sakti kebakaran, ya udah langsung pulang. Oke. Boleh dari sini aja Pak mungkin bisa memperlihatkan ini tadinya ruangan apa Pak Iban? Ini dapur sama kamar mandi. Dapur sama Kamar mandi kamar mandi yang sama sekali tidak ada yang bisa diselamatkan sama sekali Pak ya? tidak ada sama sekali. Ini rumahnya Penggorengan juga udah meleleh. gimana Pak? Penggorengan juga sampai meleleh semua. Berarti udah terlihat dampak dari kebakaran yang kemarin begitu besar. Di lantai 2 Pak. ada apa Pak? Di lantai 2 buat tidur. Kamar Pak Iban, Iya. istri dan juga anak semua di sini. Oke. Nah sekarang soal bantuan mungkin tadi juga Bu Nining sudah cerita ada makanan, minuman, ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Makanan, Pakaian juga ada. Selimut juga ada. Semua- tenda juga sudah disiapin sama BPPD. Nah oke. Semuanya sudah siap. Kalau bantuan itu sudah ada, sekarang Pak Iban rencananya gimana Pak setelah ada musibah seperti ini Pak? Yang penting boleh dibangun kembali saja. Dibangun kembali saja. Iya. Oke baik. Saya mau ngobrol juga dengan salah satu warga ini Pak RT Pak siapa Pak? Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng. Pak Sugeng, data yang Bapak peroleh Iya, Pak. soal kondisi kebakaran ini bagaimana Pak? Kondisinya ya saya bilang sih udah pertama ya nggak bisa terkendali karena apinya udah besar ya Pak ya. Oke. Iya. Nah itu kita lari sana lari sini ya serba salah Pak ya. Karena kita lokasinya kan seberangan Pak ya. Di sini api besar, di sini besar ya terpaksa ya kita gotong royong aja sama warga sama pemadam gitu ya. Gimana cara nanggulangi bahaya ini jangan sampai meluas gitu aja Oke. Pak. Iya. Korban ada Pak sejauh ini? Pak? Korban nggak ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Kalau motor ada 1 Pak. Oke, Iya. itu korban material. Tapi Material. untuk masyarakat sendiri mungkin ada yang luka. Enggak Pak, bersyukur ya bersyukur. Ya, kebetulan ada Pak Lurah nih Pak. Iya, Pak. Pagi Pak. Pak Lurah ya, Pak Lurah. Ada Pak Lurah nih supaya ya Pak Hasbullah. Soal itu tadi apa? Rumah, berapa rumah, kemudian berapa jiwa yang Iya, terdampak Pak? Kalau rumah 15 rumah, terus 24 kakak, terus 64 jiwa. 64 jiwa. Iya, betul. Oke, saya geser mumpung ada Pak Lurah. Iya. Saya nggak janjian tadi. Pak Lurah Hasbullah berarti Pak Lurah mana Pak? Gunung Sari Utara. Pak Lurah Gunung Sari. Pak, dengan kondisi seperti ini banyak pasti warga yang menginginkan proses recovery dan lain sebagainya. Tindakannya sampai sejauh ini bagaimana Pak? Sementara ini ya kita menggalang dari CSR ya, yang mudah-mudahan ke depan ini setelah kejadian kebakaran ini banyak pengusaha-pengusaha yang kasih bantuan lah. Mungkin dari Pemda juga nanti kita coba sampaikan, tapi minimal pemerintah hadir pada saat penanganan awal dari segi bantuan makanan siap saji, terus dari bahan-bahan untuk balita dan lansia seperti selimut dan lain-lain. Kita dapat bantuan semalam itu dari Sudin Sosial Jakarta Pusat dan dari BPBD. Oke. Sudah diserahkan semalam dan ini sampai ke depan 3 hari ke depan ini sampai Rabu lah makan disiapkan oleh Sudin Sosial. Oke, Nanti selanjutnya hari keempat dan lain-lain kita cari donatur-donatur untuk membantu korban. Oke, Sini, baik. siap. Baik, terima kasih Pak Ya, Hasbullah ya. sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak. Siap. Pak Sugeng terima kasih, Pak Iban terima kasih. Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa segera terwujud. Iya betul Pak. Kami sekali lagi mengucapkan turut prihatin Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan segala bantuan nanti bisa diterima dan masyarakat juga bisa kembali lagi beraktivitas normal seperti biasa. Itu saja dulu laporan saya dari lokasi kebakaran. Kami kembalikan lagi ke Rivi dan juga Rati di studio.
Baik, terima kasih Bayu Andrianto yang sudah melaporkan langsung dari wilayah kebakaran permukiman di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta, dan selamat bertugas kembali Bayu. Oke.